Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan berkati kehidupan kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mengapa saya ambil tema dan judul seperti ini? Kan ternyata dalam kitab Injil beberapa kali Tuhan Yesus juga menegur atau memperingatkan murid-muridnya dengan kata-kata seperti ini, yang kita baca dalam Matius 16 ayat 6b. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lalu di dalam Markus 8 ayat 15b, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Memang orang Farisi dan Saduki pada saat itu adalah kelompok dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang oleh Yesus dianggap orang Farisi dan orang Saduki ini membebani orang-orang Israel dengan hukum-hukum Taurat, di mana mereka sendiri tidak melakukannya, tidak mentaatinya. Dan lebih parahnya lagi, orang Farisi dan orang Saduki ini menganggap diri mereka lebih suci daripada orang lain. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengingatkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dengan lebih tegas lagi. Di dalam Matius 16 ayat 11-12. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi kita pun juga harus sama memahaminya, bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan ragi untuk roti. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ragi? Nah, memang secara fungsi kita melihat bahwa ragi ini dipakai untuk mengembangkan sebuah adonan atau untuk membusukkan makanan. Contohnya apa? Saat kita membuat tape, diberikan ragi, itu artinya dibusukkan gitu ya. Lalu kita membuat roti supaya bisa berkembang, kita berikan ragi supaya adonan ini berkembang menjadi roti. Tetapi di dalam firman Tuhan, ragi ini sering dianggap atau dipakai sebagai simbol dosa karena sifatnya yang membusukkan. Nah, seperti tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ragi ini sering dianggap sebagai simbol dosa karena melakukan keburukan dan kejahatan, sehingga roti yang tidak beragi itu disimbolkan sebagai satu kemurnian dan kebenaran. Nah, ragi juga menjadi simbol dari pengaruh yang tidak baik karena sifatnya yang dapat mengubah suatu bentuk kepada bentuk lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, dalam konteks ini, saat Tuhan Yesus berkata, waspada, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Yahudi, yang dimaksudkan memang bukan ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Lalu apa ajaran dari orang Farisi dan orang Saduki? Saya akan jelaskan secara singkat dan supaya jelas, supaya kita bisa mengerti juga ya. Orang Farisi memang berasal dari kalangan Hasidim pada masa pemerintahan Yohanes Hyrcanus, di mana orang Farisi ini adalah ahli tafsir tradisi dari mulut ke mulut yang berasal dari para nabi. Sehingga orang-orang Yahudi itu sering meminta pendapat dan nasihat kepada orang-orang Farisi ini, karena mereka mempercayai adat istiadat, mereka mempercayai tradisi, bahkan mereka menempati kedudukan yang penting juga dalam masyarakat, khususnya di dalam agama Yahudi menjadi Sanhedrin atau majelis agama. Dan orang Farisi juga percaya kepada kebangkitan orang mati. Nah, kita melihat bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak benar dari orang Farisi, di mana mereka mengajarkan supaya melakukan hukum Taurat, sedangkan kita sekarang sudah hidup di dalam hukum kasih karunia.
Jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran orang Farisi yang menyatakan tetap mempertahankan tradisi-tradisi budaya keagamaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan Alkitab. Nah, lalu apa itu orang Saduki? Di mana orang Saduki ini merupakan para aristokrat atau bangsawan yang dipengaruhi filsafat-filsafat Yunani yang rasional, sehingga pemikir-pemikir atau orang-orang pintar yang disebut orang-orang Saduki, mereka memikirkan segala sesuatu dengan logika yang masuk akal, sehingga mereka berusaha mencari jawaban terhadap permasalahannya dan dengan kepandaian, dengan pemikiran mereka sendiri. Bahkan orang Saduki berpendapat tidak ada kebangkitan. Kalau kita melihat ayatnya nanti dalam Matius 22 ayat 23 sampai 28, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah bagaimana mereka mempertanyakan kepada Yesus tentang kebangkitan. Dan memang orang Farisi dan orang Saduki ini adalah kelompok yang sering terlibat dalam percakapan dengan Yesus Sang Mesias, tetapi seringkali Tuhan Yesus pun mengecam mereka sebagai orang-orang yang munafik, sebagaimana tertulis dalam Matius 23 ayat 1. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lalu Matius 23 ayat 23, firman Tuhan juga berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang dimaksud dengan ajaran dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah kita harus waspada. Tuhan Yesus mengatakan, mengingatkan, waspada, hati-hati, apalagi di akhir zaman ini ada banyak pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal, yang mudah diterima oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebetulnya itu timbul dari pikiran manusia, bukan dari Allah. Sehingga saat kita menghadapi atau kita mendengarkan masukan-masukan dari orang, dari teman kita, mari kita tetap koreksi dan introspeksi, bahkan cross-check dengan Alkitab. Kita berdoa, minta hikmat Tuhan supaya jangan sampai kita itu disesatkan. Terutama kita yang masih hidup dengan memperhatikan adat istiadat, budaya, tradisi. Nah, kita juga harus waspada, karena hal-hal ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyesatkan. Itulah yang dimaksud dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Mereka memang kelompok orang yang pintar, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada kita hikmat dan pengertian yang benar, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah melangkah. Lalu bagaimana mengantisipasi supaya kita jangan terpengaruh oleh ragi orang Farisi dan orang Saduki ini? Yaitu dengan kita rajin membaca Alkitab, firman Tuhan, perkataan Allah. Saat itulah kita akan semakin mengerti. Saat kita minta hikmat pimpinan dari Roh Kudus untuk kita mengerti kebenaran Injil, maka kita pun akan kuat, kita akan mengerti kebenaran Injil ini, dan kita tetap kuat di dalam kebenaran Allah. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang banyak beredar di akhir-akhir zaman ini, yang membuat iman percaya kita menjadi goyah, tetapi kita fokus kepada Allah, kepada Tuhan, kepada kebenaran Injil yang akan memimpin kita kepada kebenaran dan memimpin kita sampai pada akhirnya dalam janji pengharapan yang kekal bersama Yesus Kristus. Itu berkat buat kita semua malam hari ini. Mari tetap semangat, tetap setia, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.